Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhtaram SPD MPDI selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi dengan judul Aplikasi Teori Psikologi Pendidikan dalam Pola Pembelajaran. Baik, pembahasan pertama itu oleh saya sendiri dan pembahasan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Baik, materi yang pertama itu ada A. Pengertian teori belajar. Menurut Wheeler dan kawan-kawan yang dikutip dalam bukunya Yuhodija mengatakan bahwa teori adalah suatu prinsip atau rangkaian prinsip yang menerangkan sejumlah hubungan antara fakta dan meramalkan hasil-hasil baru berdasarkan fakta-fakta tersebut. Sedangkan teori belajar sebagai prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta atau penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Dalam sejarah perkembangan teori belajar, setidaknya telah terjadi 3 pergantian paradigma, yakni 1. Menekankan proses pembelajaran sebagai perubahan relatif permanen. 2. Belajar tidak hanya ditujukan oleh perubahan perilaku yang dapat diamati. 3. Belajar sebagai proses konstruksi pengetahuan oleh individu. B. Teori-teori belajar dalam proses pembelajaran, baik formal, non-formal maupun informal. Teori pembelajaran ini memiliki peran yang sangat penting karena teori pembelajaran akan menentukan bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Di sini ada 3 teori belajar dipandang dalam psikologi oleh para ahli pendidikan, yaitu teori behavioristik, kognitif, dan humanistik. Baik, selanjutnya itu ada 1. Pandangan psikologi teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini menjelaskan bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Teori ini memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Sehingga dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan bakat, minat, dan perasaan individu dalam sesuatu belajar. Selanjutnya itu ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama itu mementingkan faktor lingkungan, yang kedua menekankan pada faktor bagian, yang ketiga menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan pergunakan metode objektif, yang keempat sifatnya mekanis, dan yang terakhir itu mementingkan masa lalu. Ini tokoh-tokoh dan pemikiran dari teori behavioristik. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike, Trial and Error. Yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov, Classic Conditioning. Yang ketiga ada Boris Frederick Skinner, Upfront Conditioning. Yang keempat ada Robert James, Conditioning of Learning. Dan yang terakhir ada Albert Bandura, Cognitive Social. Yang kedua, pandangan psikologi teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif yang pertama, Cognitive Field, belajar dengan menaruh perhatian kepada kepribadian. Yang kedua, komprehensif, belajar dengan sebuah perkembangan intelijensi atau proses berpikir. Dan yang terakhir itu discovery learning, belajar di mana murid mengorganisasikan bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk. Materi selanjutnya yaitu pengertian belajar menurut psikologi kognitif. Beberapa ahli yang belum merasa puas terhadap penemuan-penemuan para ahli sebelumnya mengenai belajar sebagai proses hubungan stimulus, respon, reinforcement. Menurut pendapat mereka, tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh insight untuk pemecahan masalah. Tokoh-tokoh dan pemikiran teori kognitif. Tokoh-tokoh dari belajar teori kognitif. 1. Kurt Lewin. Kurt Lewin mengembangkan suatu teori belajar kognitif file dengan menaruh perhatian kepribadian dan psikologi sosial. 2. Piaget memakai istilah stream secara interchangeably dengan istilah struktur. Stream adalah pola tingkah laku yang dapat diulang-ulang. Stream berhubungan dengan A. Refleks pembawaan, misalnya bernapas, makan. B. Organisasi, berupa kecakapan seseorang atau organisme dalam menyusun proses-proses fisik dan psikis dalam bentuk-bentuk sistem-sistem yang koheren. C. Adaptasi, yaitu adaptasi individu terhadap lingkungannya. 3. Jerome Brunet, The Art of Discovery dari Brunet. A. Adanya suatu kenaikan berkala di dalam potensi intelektual. B. Ganjaran intriksi lebih ditekankan daripada intrinsik. C.
Murid yang mempelajari bagaimana menemukan berarti murid itu menguasai metode discovery learning. D. Murid lebih senang mengingat informasi. 3. Pandangan psikologi teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik, teori yang berusaha mengubah keyakinan atau pandangan orang. Teori di mana perhatian dan motivasi belajar berkembang di dalam diri tergantung pada dirinya. Teori di mana belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Pengertian belajar menurut psikologi humanistik, pada akhir tahun 1940-an muncul suatu perspektif psikologi baru. Psikologi ini berusaha untuk memahami perilaku seseorang dari sudut pandang si perilaku, bukan dari pengamat. Dalam dunia pendidikan, aliran humanistik muncul pada tahun 1960 sampai 1970-an, dan mungkin perubahan-perubahan dan inovasi yang terjadi selama 2 periode yang terakhir pada abad ke-20 ini pun juga akan menuju pada arah ini. Tokoh-tokoh dan pemikiran dari teori humanistik. Tokoh-tokoh dari belajar humanistik. 1. Combes, teori yang berusaha mengubah keyakinan atau pandangan orang. Maslow, teori di mana perhatian dan motivasi belajar berkembang di dalam diri tergantung pada dirinya. Carl Rogers, teori di mana belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Konsep belajar dalam Islam. Pengertian konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selain berarti rancangan, konsep juga bermakna ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa-peristiwa konkret atau gambaran mental dan objek, proses, ataupun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi memahami hal-hal lain. Adapun belajar yang dikutip dalam buku Muhyiddin itu sendiri dapat didefinisikan antara lain: A. Hildgard mengatakan learning is the process by which an activity originates as connects from training procedure. Belajar adalah proses yang melahirkan atau mengubah suatu kegiatan melalui belajar latihan. B. Morgan, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. C. James P. Charling, learning, hal belajar, pengetahuan yang berarti perolehan dari sembarang perubahan yang relatif. Konsep belajar dalam Islam. Konsep ini merupakan wahana yang tepat dan tangguh untuk memacu kehidupan masyarakat, atau dengan salah satu cara dapat diusahakan: A. Bahwa kebahagiaan besar remaja dan orang dewasa dan orang tua yang aktif dalam kehidupan kemasyarakatan benar-benar mendapatkan pelayanan belajar. B. Bahwa program-program belajar seperti ini benar-benar dikembangkan dan dilaksanakan. C. Bahwa masyarakat remaja, orang dewasa, serta orang tua yang aktif dalam kehidupan masyarakat benar-benar terangsang untuk mengikuti program-program belajar sepanjang hayat ini. Untuk mengikuti program-program belajar sepanjang hayat ini. D. Teori-teori pendidikan dan perkembangan anak usia dini. Teori psikoanalisis. Asal-usul teori psikoanalisis. Bert lahir di kota Moravian, Jerman pada tanggal 6 Mei 1856. Bert beragama Yahudi dan berkebangsaan Austria. Ayahnya bernama Jakob Bert, seorang pedagang kain wol, dan ibunya bernama Amalia. Bert masuk Universitas Vienna pada usia 17 tahun. Pada awalnya dia ingin belajar hukum, tetapi kemudian memilih fakultas kedokteran. Karya-karya teori psikoanalisis yang berkaitan dengan perkembangan manusia. Paling tidak, ada beberapa buku penting yang ditulis Bert berkaitan dengan perkembangan manusia. Pertama, Bert pada tahun 1896 menulis buku yang berjudul The Etiology of Hysteria, yang membicarakan tentang pengertian, penyebab, dan proses terjadinya histeria pada seseorang. Pendapat teori psikoanalisis tentang perkembangan anak.
Teori ini menjelaskan bahwa pada setiap tahap anak memiliki kesenangan pada bagian tubuh tertentu dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Jika kebutuhan terhadap kesenangan bagian tubuh tertentu tidak terpuaskan pada satu tahap perkembangan atau malah selalu terpuaskan, seseorang dapat terkunci atau terfiksasi pada tahap perkembangan tersebut. Implikasi teori psikoanalisis terhadap pendidikan anak usia dini. Salah satu implikasi penting teori PERT terhadap pendidikan anak usia dini yaitu pelatihan fisik untuk menggunakan toilet. Teori ini memberikan inspirasi ahli pendidikan anak usia dini bahwa sejak usia dini anak dapat diajarkan untuk dapat mengatur dirinya dalam penggunaan toilet. Selanjutnya, teori psikososial. Teori psikososial digagas oleh Erich Hamburger Erikson yang pada awalnya tertarik mempelajari perkembangan manusia menurut psikoanalisis. Erikson lahir di Jerman pada tahun 1902. Erikson melakukan praktik di kliniknya untuk penyembuhan anak-anak yang mengalami hambatan pertumbuhan dalam berbagai tingkatan sosial dan budaya. Tahapan perkembangan psikososial manusia terjadi dalam beberapa tahap, yaitu percaya versus tidak percaya. Periode ini terjadi pada usia 0-1 tahun. Yang kedua, kemandirian versus malu dan ragu. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat, identitas versus kebingungan. Yang kelima, generativitas versus stagnasi. Selanjutnya, konsep unitas multiplex William Stern. 3 aspek dalam teori unitas multiplex yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk unik yang utuh. Yang kedua, makhluk unik yang memiliki lebih dari satu potensi. Yang ketiga, seluruh potensi tersebut memiliki keterarahan. Teori ini lahir tahun 1930-an oleh William Stern. Selanjutnya, teori kecerdasan. Dahulu orang mengira bahwa kecerdasan merupakan faktor tunggal yang umum, overall single score, yang merupakan skor tunggal yang umum disebut IQ. Dan sekarang teori ini sudah di out of date. Pada akhir abad ke-20, Howard Gardner mengatakan bahwa bukan hanya lebih dari satu bakat atau kecerdasan yang ada sejak lahir, tetapi sebenarnya terdapat lebih dari satu kecerdasan yang disebut multiple intelligence. Terakhir, teori perkembangan otak. Faktor terpenting yang terdapat dalam diri manusia yang akan menentukan perkembangan manusia. Selanjutnya adalah otak, yaitu keseimbangan belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Otak manusia hanya satu yang terdiri dari belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Kedua belahan itu harus selalu dalam keseimbangan, tetapi kenyataannya tidak begitu adanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya harap para audiens dapat mengerti dan paham terhadap materi yang telah kami sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Telah saya simpulkan bahwa teori belajar adalah interpretasi sistematis terhadap suatu proses pembelajaran. Kemudian teori tersebut menjadi dasar pembenaran bagi para pelaku pendidikan dalam proses pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil karena melakukan suatu belajar. Tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan, namun bagaimana melibatkan individu secara aktif. Membuat ataupun merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadinya. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Dan teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenaran.